nggak kerasa ya. Sebentar lagi. Ini berarti kita syutingnya habis buka puasa. Habis buka puasa kan sebentar lagi mau Lebaran. Jadi maksain. Lebaran itu yang sangat, kalau kita kan udah punya anak ya, momen-momen yang sangat antusias tuh anak-anak biasanya, apalagi yang paling berasa mau Lebaran ya, yang happy. Bapak juga enggak, biasa aja. Kalau kita mah udah tuir merenya, udah nggak momen-momen gitu ya, ujung-ujungnya kan memikirkan yang ada aja, anak gitu, istri. Kalau bapak-bapak mah jarang dipikirin. Masa? Asli, sama diri sendiri ini mah. Tapi bener ya, momen-momen Lebaran itu kan mah yang dinanti-nanti kan nggak jauh dari bulan puasa. Tapi kita mah kalau Lebaran jarang di rumah sendiri ya, bisa kehitung ya. Iya. Pasti kumpul teman-teman kita ya kan, di biasanya keluarga. Lebaran itu udah menjadwal semua pulang kampung. Kita mah mudiknya subuh, mau menjelang sholat Id. Mudiknya gitu, tapi udah beres di rumah. Tapi tetap masak di rumah karena mudiknya deket gitu. Jadi tetap masak. Siangnya udah, malam tuh udah di rumah. Malamnya udah di rumah lagi mudiknya guys. Soalnya sangat jauh sekali mudiknya guys. Kopo dong. Nah, Digicep. Mau keluar kota juga kita teh satu ya, budgetnya lumayan gede ya. Jangan dikira walaupun kita ke Kopo, kalau kita telat aja kurang dari subuh gitu ya, telat aja. Itu macet Cibiru tuh, aduh. Kita bisa lewat. Jam 5 udah berangkat Ibu. Boro-boro jam 4, jam 5 udah rame. Di masjid udah rame. Karena di jalan sekarang mah jalan-jalan arteri dipakai sholat juga. Gitu. Jadi kita kalau nggak lewat situ harus muter. Iya. Itu kalau Lebaran tuh kita mah punya makanan khas gitu ya, makanan khas Lebaran. Terus kan nanti bawa kan kita mah ya, bawa ke keluarga makan bareng. Padahal mah masak dulu di rumah. Padahal tiap di saudara ya bawa makanannya tuh hampir sama ya. Goreng ayam, terus kupat, terus opor. Tiap orang bawanya itu juga. Padahal pada hari biasa kita sering opor, tapi kenapa di hari Lebaran mah opor teh berbeda gitu. Padahal mah di hari-hari biasa juga suka masak opor. Ini kira-kira kenapa tuh? Momen ya kali kayak suasana aja kali ya, jadi rasa juga kayak beda. Kalau gitu. di daerah sini mah ya, di daerah saya, kalau pas malam takbirannya besoknya mau Lebaran, itu semua orang teh bikin kupat pakai hawu, ya hampir di sini. Di sini mah bikin itunya kayak pakai kayu bakar, biasa pakai gas, jadi masaknya pada di luar gitu kan. Karena kan lama juga. Iya. Bikin yang gituan mah emang tradisi kata orang sini. Nah Lebaran itu kita biasanya kan udah salaman silaturahmi di keluarga besar ya, terus ada yang ke makam dulu, keliling tetangga di gang makan tetangga dempetan gitu ya. Nah setelah itu tidur dah, dan malamnya begadang. Nah udah setelah bangun tidur pada emosi lagi. Tapi yang asik mah lihat anak-anak ngitung ampau, THR, tradisi. Walaupun kita nggak ajarin anak kita jadi mental pengemis, tapi dah itu mah tradisi, bukan mental pengemis. Dan nggak pernah nyuruh anak saya suruh minta-minta, enggak kita mah ya. Biasanya mah kalau momen Lebaran kemana tuh mah? Sehat ya Pak. Kalau waktu masih bujangan mah di Garut, di orang tua. Karena kan keluarga besar kan dua-duanya, mau bapak mau ibu punya keluarga besar gitu. Iya. Jadi kalau misalnya tahun ini di Bandung, di kampung ibu, tahun depannya di Garut, di kampung bapak gitu, setahun sekali. Kalau saya emang nggak mudik. Tapi dulu mah suka sih Bu, kita Lebaran ke Majalaya dulu mah ya. Sekarang mah kebanyakan ya udah enggak.
karena anaknya juga udah pada gede sih sekarang. Kalau sekarang malah setelah nikah lebih banyak itunya Sudah, iya. daerah itunya karena kan kampung ibu mertua Nambah. ke Tasik, kampung bapak mertua di Garut. Nah ibu mertua punya Saudara, keluarga besar iya. gitu. Jadi kayaknya kalau 3 bulan juga nggak cukup tuh libur lebaran. Iya, harus di satu-satu mah gitu ya. Makanya datangnya harus pas lagi ngumpul. Enggak, Jadi sekali. akhirnya jadi digilir lagi. Jadi misalnya kayak tahun ini di Oh, iya, giliran di bapaknya Ali gitu. Karena tahun lalu di bapak mertua, walaupun sama-sama di kota yang sama tapi beda sholat idnya gitu. Tapi momen lebaran kalau dulu dinanti-nanti gitu. Kalau sekarang mah perasaan kayak biasa aja gitu. Ya, Nggak seramai dari dulu-dulu gitu. Karena kan ya beda dengan anak-anak gitu ya kan. Sekarang juga anak-anak kayak anak saya yang perempuan sama laki udah beda gitu kan. Kalau dulu mah wah pingin beli, kalau sekarang mah ya apa adanya juga. Dia udah ini kayaknya udah begitu Udah paham terus bahwa itu bukan. momen lebarannya juga udah hilang kali. Oh kayaknya enggak di Bali enggak. Bali masih lebaran masih kayak wah seru nih gitu. Ih di Bandung mah di kita udah mulai sepi ya. Ya udah mulai sepi. Apalagi kayak di Maksudnya kalau ya di tahun terakhir waktu masih bujangan masih di Bandung masih seru-seru aja. tahun kemarin aja udah sepi-sepi ya. Di kita Maksudnya juga nggak terlalu ini mah kayak masih euforionya nggak kayak zaman dulu. kayak zaman SD dia gitu ya, SMP gitu ya, masih lebaran tuh begini pingin begini. Sekarang mah tiis banget, dingin banget gitu, biasa-biasa aja gitu. Kebetulan kan memang tahun ini tahun pertama lebaran ada anak lah gitu. Jadi wah seru nih Bu. Iya. Wah ini mah bapaknya sedi atas gede. Kenapa? Sedi atas gede kayaknya. Tapi benar Anaknya mah, angpaunya loba nanti. waktu kita anak kecil, kan nggak jauh ya anak saya, si abang sama si Neng beliin baju, kita yang milih dah dulu mah Iya. tuh. Kan dia belum punya hak untuk memilih. Iya. Beli sepatu gimana kita padahal mah nggak kepake. Udah pengen kelihatan gimana gitu ya, apalagi bayi mah. Lucu soalnya. Lucu. Padahal anaknya mah nggak ngerti ya dibeliin baju lebaran. Memang nafsu bapak ibunya. Iya itu mah asa tekudu gitu ya. Oh dulu pernah pas saya habis dapat uang olahraga ya, belanja beli sepatu aja dua. Oh, Karena King of the Day. punya duit, ini mah bukan sombong, salah aja ini. Iya. Kan bukan sombong, di saat ada uang mah orang tua buat anak mah Yes, buat siapa? selalu. Karena setahun sekali guys kita dibeliinnya. Sekali ya dia. Di saat ada uang kan, kalau nggak ada uang kan kasihan mereka ya. Setahun sekali juga kalau ada uang. Kalau ada kan bilang juga nggak ada uang, lagi ada uang. Kok kesannya miskin amat pak? Pernah merasakan Oh iya. memberikan anak itu sepuas dia tuh kan seneng, hasil jerih payah kan uang. Tapi kan pas udah gede kayak tahun kemarin udah aja kasih uangnya, udah kita udah gak mikirin mau beli apa udah uangnya aja. Udah gak lagi beliin baju sepatu udah sebodoh gitu, kasih uangnya aja sok beli Tapi sendiri. kejadian saya sekarang sama si Rizky. Sama anak aja yang paling gede. Udah paling gede. Beli celana sobek. Udah sekolah dipakai. Si Rizky. Saya juga pernah dulu. Celana jeans yang sobek. Saya kan dulu pernah pas lebaran beli celana sobek. Kan malu dipakai sholat id mah. Dibawalah ke rumahnya. Kata ibu saya teh. Kan bapak saya emang gaulnya sama mahasiswanya. Nah, jadi dia Udah biasa. Kata ibu saya teh. Apaan celana sobek dibeli? Orang mah celana sobek nggak dipakai kan gitu. Dipicut. Celana baru disoek-soek. Kata bahasa Sunda mah gitu. Nah, naonan celana soek. Apa-apaan katanya celana baru disobek-sobek. Kejadian sama si abang. Saya mah udah biasanya. Tapi udah asa. Sayang uang baru Sayang beli uang. udah sobek. Bang, celana sobek tapi udah nggak bisa nyaram mah. nggak bisa marahin. Nggak bisa Nggak marahin. bisa melarang. Nggak bisa melarang karena kita juga dulu pernah ngerasain itu. Oh berarti ke bapaknya anak saya mah loba gayanya. Yoi. Kalau saya mah soalnya kalem guys. Ay. Imut-imut Abit-abit. diganti sama A jadi amut-amut.
Tapi kayaknya kalau pas Lebaran tuh banyak ininya. Tak dulu cerita-cerita Lebaran hanya makanan, baju. Sholat enggak? Sholat dong. Bagi yang sholat. Bagian sholat. Bagian sholat. Bagian sholat. Bukan pertanyaannya kemana aja. Sholat. Harus dipercayai dengan mimik wajah seperti ini. Meragukan, selalu meragukan. Meyakinkan. Selalu meragukan. Tapi benar, momen-momen yang sangat seru bulan puasa itu saling memaafkan tuh. Lebaran. Di mana? Di itunya kalau sholat Id? Hah? Sholat Idnya di mana? Kalau lagi di Kopo baru salam kan ada masjid. Kalau di sini kan masjidnya Curiga di Babu Salama cuma motornya yang sholat. lewat. Tapi menarik. Kan Mang Ajo kan pakai kursi roda nih. Iya. Ya kan? Kalau sholat Id kan biasanya rata-rata di lapangan. Nah. Iya. Pernah nggak menemukan kesulitan untuk yang maksudnya mau sholat? Oh, pernah. Dulu pas saya sholat di kakak saya di Cipadati ya. Cipadati Nah, ini. Cipadati Ini nih di sebelah. Kampung sebelah sholatnya teh di daerah sini nih ada masjid. Dulu mah nggak apa mau dekat sini. Jalannya kan gitu mah lapangan kan ya yang belum rata gini kan. Jalannya gini pakai kursi roda. Yang kasihan sama keponakan saya dari awal sholat sampai akhir sholat makan rodaku kaki. Di giliran dia tuh di belakang. Asalnya di pinggir jadi di belakang kan saya nggak turun di roda. Ya? Hah? Si Sebi. Bukan si Gali. Si Gali masih juga kecil tuh. masih SMP. Udah SMP si Gali pas bulan SD. Belum ada. Enggak SD. Belum nikah sama ibu si Gali udah ada gitu. Gimana sih? Iya benar. Enggak. Ngaco si Gali mama. Si Gali masih kecil di sana. Urang yang nahan kursi roda. Si Upri. Makanya si Upri. Karena udah cerai jadi lupa gua. Ini jadi keponakan udah punya suami. Iya makanya si Gali belum nikah aja masih kecil. Si Supri. Jadi nikahan kan jangan mundur-mundur Pak Haji nanti hilang. Kan orangnya cengos ya Supri. Lagu gitu. Ya nggak belagu sih, cengos doang. Seneng candaan gitu. Oh. Rasanya dipinggir. Terus pindah ke belakang. Karena kelihatan badannya roda itu goyang-goyang aja kan nggak ada kuncinya. Dulu rodanya bukan ini sih roda sakit yang dibikin kecil. Ya. Pas pulang teh bukan minta maaf ngomongin sesirian ketawain. Asa ke sholat Id naon emang asep atuh udah ngagorolong kan. Jalannya dulu kan. Ada dulu mah belum begini sih mah. Dekat di sini jalan ke atas yang kayak gitu kan ada masjid. Sampai Bali juga kan ada cerita sama sepupunya mau sholat Id. Iya. Di lapang. Di kebagian di lapangnya, itu. Di jalan, di yang nanjak. Jadi sholat itu asal ngemparin itu, asal ngegelar sejadah guys. Lupa nggak bawa, kan biasanya kalau sholat itu kan suka bawa koran, iya. Alas lagi lah. Jadi gitu. enggak. Ini nggak bawa, jadi saudara sepupu tuh, adik sepupu main taro-taro aja si sejadahnya, ternyata langsung pas sejadah. Kepala pas sujud itu ada tai kucing. Berisik. Dihirup dong. Gitu terus kan mengendus berisik kan belum konsentrasi banget udah beres sholat itu mau sih kita ada apa pernah nggak waktu sholat Id si yang ceramahnya kehilangan cenal? Enggak, aku pernah waktu di Sukasih tuh masa eta pas mau turun mimbar mic-nya masih on. Apanya? Mic-nya masih on. Sebenarnya hilang. Hah? Sana nggak ada kan bunyi. Sebenarnya dimikir. Terus orang-orang komennya Mbak makanin senal lebaran. Aslinya itu mah. Makanin senal lebaran can lunas. Kan harusnya mic-nya tuh dimatiin ya. Ya pakai clip on kan. Zaman belakang mic begini, mic toa gini kan. Senal lebih mana? Kan kedengeran lah.
Kan kalau di Sukasi tuh di lapangan kan ada lapangan basket gitu ya, kan enak tempatnya di tembok gitu. Orang-orang kan pada Lebaran sendal baru ada yang ustad gitunya maksudnya. Lagian orang-orang juga diculik, padahal udah gitu kan bantuin sebenarnya. Sebenarnya mah bukan ada yang nyuri. Diumpetin sengaja. Enggak, maksudnya kepake sama orang kan kalau Ketuker. ketuker. Nggak mungkin lah pas sholat itu ngambil sendal ustadznya gitu ya. Langsung dimaafin, kemudian pikirannya. Ya gitu, cuman kan maling juga. orang-orang lagi begitu mah kan stres lah. Kedengaran. Makanya lu ustad itu tanya. Lu ustad gitu ya. Masa jangan maganing sendal baru, jenis sendal lebaran gitu. Tapi itu tadi kalau untuk disabilitas ya, terutama ya untuk Iya. disabilitas yang punya hambatan mobilitas kayak Mang Ajo, Teh Yani gitu, akses, ada nggak cerita-cerita teman-teman yang kesulitan untuk mengakses tempat sholat idnya gitu misalnya? Selama ini sih belum, kalau yang karena kebanyakan di lapang ya, ya pakai kursi roda lancar-lancar aja, belum mendengar susah gitu. Kecuali yang di masjid, kayak kita pengen ke masjid-masjid kayak di Jakarta Istiqlal, tapi kan sekarang mah udah ada, udah akses sekarang mah udah masjid-masjid itu udah lumayan lah aksesibilitasnya gitu ya, udah lumayan akses gitu. Cuma ya karena kebanyakan kalau sholat itu sekarang mah di lapang, Iya. di tanah terbuka Jarang di gitu, masjid jarang gitu ya. Iya. Nggak tahu kan? Iya. Ada aja yang di masjid tapi yang emang lapangnya besar, masjidnya Itu kan kita besar. kalau di Kopo juga mau ke Kopo itu ujung-ujung jalanan itu dipakai, padahal masjid ada kan, ujung-ujung dipakai sholat id. Iya, apalagi kan nambah tahun, nambah warganya nambah, jadi nggak begitu cukup. Makanya di pinggir jalan arteri juga kan, kenapa suka dipakai? Itu kalau di Taman Sari itu Teh, Iya. di daerah Oh, iya, Taman iya. Sari, yang kolongnya Oh iya. suka dipakai sholat kan kalau Itu yang Uber Store, non itu deh, mau apa deh? Oh, Baltos. Baltos. Iya di situ. Iya, Warga di bawah situ. Baltos. Itu mah sholat id gabungan sebenarnya. Iya. Seluruh warga-warga Iya. apa sih namanya? Di bawah Kebon kolong. bibit ya, kebon bibit. Satu kelurahan kali ya di situ gitu. Jadi kalau udah mau dekat-dekat lebaran udah ditanda-tandain Iya, gitu iya. kan, udah ada markanya. Sama kayak daerah Tegalega ya Bu ya, terus daerah itu kan Ya kadang sengaja kalau yang di Kopo itu dari Bakan Tarogong kan nggak begitu jauh ya, ke Tegalega sholat idnya. Oh iya dekat. Iya, ke Tegalega atau ke Masjid Agung. Di lapangan itu. Iya, lapangan. atau ke Masjid Agung. Kadang-kadang juga ada di hotel, kan kita mah deket ke Iya. hotel itu, halamannya Hotel Gede Pasundan, kan di seberang itu deket. Jadi banyak alternatif sih kalau di Kopo mah. tapi yang paling dinantikan sama saya mah pas sebelum Lebaran 2 hari gitu ya. 2 hari sebelum lebaran. 2 hari sebelum Lebaran berbagi mah. Hmm. Kadang-kadang kan apalagi sekarang ya saya pingin banget nih di awal bulan puasa kalau ada rezekinya sampai ke nanti mau Lebaran kita bisa berbagi gitu. Terus-terusan ya. Masalahnya apa? Terus-terusan gitu. Lapangan pekerjaannya mah bukan kita ngeremehin ini ya. Lapangan pekerjaan sekarang sangat susah ya. Otomatis lah apalagi mau menjelang Lebaran anak-anaknya kan yang jadi acuan gitu ya. Makanya kalau kita bisa dari awal bulan puasa sampai mau ke Lebaran berbagi terus, wah barokah banget. Jadi kasihannya gini loh, anak-anak yang sudah berpuasa, ibunya, orang tuanya gitu ya pengen menghadiahi anak-anaknya bonus gitu ini ya, tapi dengan keterbatasan gitu. Kita pengen membahagiakan juga mereka kan ketika keluarganya atau orang tuanya gitu ya nggak bisa kasih yang apa yang diimpikan gitu ya. Kemarin emang udah cerita-cerita sih Sama siapa? sama teman juga bahwa kita pingin berbagi. Kamu kalau kemarin mah tiap tahun kita juga ya suka berbagi buat Macem-macem. anak yatim. Sekarang mah niatnya pingin ngebagiin baju lebaran. Ya Saya- mudah-mudahan ada teman-teman yang nonton terus Bang Ajo ini ada nih baju lebaran 4.000 biji. Saya Anak-anak dan dewasa. ada rencana sih kemarin ditanya buat lebaran besok apa ya, kata saya teh belum pernah mah ngebagiin baju, bahagia banget tuh kalau yang lagi nggak punya gitu ya.
Jadi teman-teman nanti kalau yang menonton episode ini terus mau menyumbangkan buat teman-teman, kalau kita sih nggak masalahnya selalu ke disabilitas, tapi masyarakat gitu ya. Iya. Kita Buat berbagi semua, buat semua kalangan. buat kalangan. Ya tapi yang yang diutamakan orang yang nggak puntennya, orang yang lagi nggak Yang benar-benar membutuhkan, yang kurang benar-benar beruntung. membutuhkan. Jadi gitu guys, nggak berasa gitu ya. Lebaran mau sebentar lagi puasa gitu. Sebentar lagi lebaran. Jadi salah, sebentar lagi lebaran. Soalnya sebentar lagi kan kita sahur nih, makanya harus cepet-cepet tidur. Iya. Biar apa? Jangan begadang juga malam takbiran, nanti nggak sholat Id gitu. Iya. Iya, kan momen itu 1 tahun sekali. Momen yang sangat ya apa sih namanya teh? Sholat Id. Enggak, goodbye lagi karena waktunya udah ini. Lebaran teh sebentar ya. Udah ada panduan. Lebaran. Kita juga udah mau ngantuk. Tapi lebaran sebulan kok nggak apa-apa. Minta maaf kalau nggak ketemu di hari pertama. Iya. Ya, minta maaf mah nggak harus lebaran kok. Kita waktu. Ya dari sekarang minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin karena podcast kita takut iya. Kelewatan. Betul, Tapi teman-teman doain juga supaya ini karena Rumi ini tiap melaksanakan podcast ini dilancarkan. Boleh kok, mau ada yang ke kritik saran boleh komentar. Cepat ada yang ngenos juga ya. Iya, udah. Makasih ya Terima kasih. teman-teman. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa.